Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Myth Horror, tempat di mana kisah gaib, teror malam, dan misteri dunia lain diungkap tanpa ampun. Di sini, kamu akan mendengar cerita-cerita yang tak hanya bikin merinding, tapi juga bisa menghantui tidurmu. Suara bergema pelan, efek suara langkah kaki atau pintu berderit, matikan lampu. Pasang headsetmu dan bersiaplah, karena kamu sedang memasuki dunia The Myth Horror. Nada berubah sedikit lebih santai tapi tetap misterius. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah horor terbaru dari kami. Dan ingat, di balik setiap cerita, selalu ada sesuatu yang mengintai. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, jauh dari hiruk-pikuk kota, berdirilah pemukiman yang hidup dalam keheningan dan tradisi. Desa itu tampak biasa saja di siang hari dengan sawah hijau membentang, ayam berkeliaran di pekarangan, dan warga yang saling sapa dengan ramah. Namun ada satu hal yang membuat desa ini berbeda. Sebuah hutan jati tua di balik perbukitan yang membatasi desa dari dunia luar. Warga menyebutnya hutan jati alas geni. Bukan karena pohonnya terbakar, tapi karena dulu konon katanya tempat itu pernah dilalap api dari langit akibat kemarahan makhluk gaib yang dijuluki penjaga hutan. Cerita itu sudah diwariskan turun-temurun, diceritakan sambil berbisik, seakan-akan menyebut namanya saja bisa mengundang malapetaka. Jangan pernah masuk ke dalam hutan jati itu kalau tidak ingin pulang tinggal nama, pesan Mbah Darno, sesepuh desa, kepada siapapun yang mendekat ke batas hutan. Namun tidak semua orang percaya cerita itu. Di suatu pagi yang mendung, 5 pria dengan pakaian seragam loreng mendatangi desa. Mereka bukan tentara, mereka adalah pemburu dari kota yang datang membawa senapan angin, pisau lipat, dan perlengkapan tenda. Tujuan mereka, berburu rusa, biawak, atau burung langka yang katanya masih berkeliaran di dalam hutan jati. Warga desa langsung gelisah begitu mendengar kabar itu. Beberapa bahkan terlihat berbisik-bisik di warung kopi. Pak Sarno, kepala dusun, segera mendatangi mereka di warung tempat mereka sarapan. "Kalian mau masuk hutan jati?" tanya Pak Sarno dengan nada serius. "Iya Pak, cuma mau cari buruan," katanya. "Hutannya masih perawan," jawab salah satu pemburu sambil tertawa kecil. Pak Sarno menghela napas. "Saya minta tolong, jangan masuk. Hutan itu bukan tempat sembarangan. Sudah banyak cerita orang hilang dan tidak pernah kembali." Seorang pria tinggi bertubuh besar dengan suara keras menyahut sambil tertawa. Pak, itu mitos orang kampung. Hutan ya hutan. Masa ada yang jaga-jaga mistis segala?" Wajah Pak Sarno mengeras. "Kalau memang kalian keras kepala, setidaknya jangan bilang kami tidak memperingatkan." Pemburu itu namanya Gilang justru menjawab sambil menepuk dada, "Kalau sampai ada yang muncul dari hutan, saya sendiri yang usir." Hari itu juga kelima pemburu memasuki hutan, ditemani oleh satu warga desa bernama Darto. Seorang pemuda yang nekat ikut karena ingin mencari kayu jati langka untuk dijual. Sebelum mereka masuk, langit tiba-tiba berubah muram. Awan gelap menggantung. Angin berdesir pelan tapi menusuk. Burung-burung yang biasanya ramai di pepohonan mendadak diam, seolah seluruh alam tahu apa yang akan terjadi. Begitu mereka menjejakkan kaki ke tanah hutan, suasana berubah. Pohon-pohon jati menjulang tinggi, rimbun, seolah menelan cahaya. Cahaya matahari hanya menembus dalam garis-garis tipis. Udara menjadi lembab dan berat. "Aneh ya, kayak masuk dunia lain," kata Darto sambil menoleh ke belakang. "Tenang aja, kalau ada setan, tinggal tembak," canda Gilang sambil menyandang senapannya. Tapi tak lama kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi. Langkah kaki yang tak terlihat terdengar di semak-semak. Ranting-ranting patah, padahal tak ada angin. Bayangan besar kadang tampak berdiri jauh di balik batang pohon, tapi saat didekati, hilang. Pada malam pertama di hutan, mereka membuat tenda dan api unggun. Suara jangkrik tak terdengar. Justru yang muncul adalah suara seperti desir nafas berat dari antara pepohonan. Darto, yang mulai gelisah, berkata pelan, "Kita pulang aja mas, saya nggak enak." Serasa diawasi, Gilang mengangkat alis. "Lu takut juga ternyata? Ini kumahut tua, yang ada cuman monyet sama kijang." Namun malam itu, Darto bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat pohon-pohon jati bergerak. Dan dari tengah hutan, muncul sosok besar, hitam, bermata merah menyala. Makhluk itu tidak memiliki wajah yang jelas, hanya seperti bayangan gelap yang menyatu dengan pepohonan. Ia berdiri diam, mengawasi, lalu membuka mulut lebar-lebar, hingga terdengar suara raungan yang mengguncang bumi. Darto terbangun dengan peluh dingin membasahi tubuhnya. Ia melihat ke sekeliling yang lain masih tidur. Tapi di kejauhan,
Antara kabut pagi yang mulai turun, dia melihat sepasang mata merah menatap dari balik pohon. Keesokan harinya, mereka menemukan jejak kaki aneh tidak jauh dari tenda mereka. Ukurannya sangat besar, seperti tapak makhluk berkuku, dan masuk ke dalam semak-simak yang gelap. Saya rasa kita harus pergi, ujar Darto tegas. Tapi Gilang kembali meledek. Jangan pengecut, baru juga 2 hari. Masih belum dapat buruan. Yang lain mulai setuju untuk ikut keluar dari hutan, tapi sebelum mereka bisa bergerak jauh, terdengar jeritan panjang dari arah belakang. Salah satu pemburu, Randy, yang tadinya memisahkan diri sebentar untuk buang air, tidak pernah kembali. Ketika mereka cari, tidak ada jejak, tidak ada suara. Hanya sebuah bekas seretan di tanah menuju ke arah pohon besar. Dan di pohon itu terukir bekas cakar panjang dengan getah pohon jati yang menetes perlahan, seperti dirt. Hening, setelah jeritan Randy terdengar menggema di tengah hutan, suasana seketika menjadi beku. Tidak ada yang bergerak, tidak ada suara. Seakan-akan seluruh hutan sedang menahan napas. 4 pemburu yang tersisa berdiri terpaku di dekat tenda. Wajah mereka pucat. Darto, yang sejak awal sudah merasa tidak enak, langsung panik. Randy! Randy! Teriaknya sambil berlari ke arah suara yang tadi terdengar, namun yang mereka temukan hanya tanah basah. Bekas tapak kaki yang mendadak berhenti begitu saja, bekas seretan panjang yang mengarah ke bawah akar pohon jati tua. Daun-daun basah di sekitarnya tercabik, seperti ada sesuatu yang diseret dengan paksa ke dalam kegelapan. Salah satu pemburu, Andra, mendekati pohon besar itu sambil membawa senter ini. Aneh banget, gumamnya. Ia menyinari bagian bawah akar yang menggembung, tapi tak terlihat apapun kecuali lubang gelap seperti liang sempit, seolah pohon itu punya mulut. Jangan didekati, teriak Darto, menarik tangan Andra. Aku mimpi tentang pohon itu semalam. Sama persis. Lo serius? Tanya pemburu yang lain. Bayu, dengan suara mulai gemetar. Dia diambil, bisik Darto, sama makhluk itu. Penjaga hutan, dia marah. Gilang terlihat masih menahan egonya, meski matanya mulai tak setenang kemarin. Udah jangan gila lo, Randy pasti kejeblos atau nyasar. Kita cari bareng. Tapi ketika mereka hendak mencari lebih jauh, kabut tebal turun tiba-tiba. Kabut itu bukan kabut biasa. Dingin, padat, membuat pandangan hanya sejauh 2 meter. Bahkan suara langkah sendiri terdengar aneh terpantul, menggema, seperti datang dari segala arah. Darto mundur pelan. Kita harus keluar dari sini, Sakral. Juga, mereka semua sepakat. Tanpa Randy, tanpa buruan, tanpa tenda, mereka lari meninggalkan peralatan dan kembali menuruni bukit menuju desa. Nafas mereka terengah. Beberapa kali terdengar ranting patah di belakang, seolah ada sesuatu yang mengikuti. Sebelum keluar dari hutan, Bayu menoleh ke belakang dan melihat sesuatu berdiri di antara 2 pohon jati tinggi, hitam, tak bergerak. Hanya mata merahnya yang menyala, menatap lurus padanya. Bayu tersentak, terjatuh, dan berteriak. Tapi saat yang lain menoleh, makhluk itu sudah lenyap. Di desa kepanikan menyelimuti desa. Keempat pemburu yang tersisa tiba di balai desa dengan wajah penuh lumpur dan ketakutan. Darto bahkan menangis saat menceritakan semuanya. Keluarga Randy, yang datang menyusul dari kota beberapa hari sebelumnya, langsung histeris ketika mendengar anak mereka hilang. Ibunya pingsan, ayahnya menggebrak meja dan menuntut pencarian segera dilakukan. Pak Sarno, kepala dusun, mencoba menenangkan mereka. Kami akan bantu cari, tapi hutan itu bukan tempat biasa. Apa maksud Anda? Bentak ayah Randy. Anak saya hilang. Kita harus masuk sekarang. Pak Sarno mengangguk pelan. Baik, tapi saya harus panggil orang yang mengerti tempat. Itu, Mbah Kromo. Sore harinya, desa dipenuhi aroma kemenyan. Seorang lelaki tua dengan pakaian serba hitam dan ikat kepala putih berjalan pelan di antara warga yang menyingkir dengan penuh hormat. Dialah Mbah Kromo, dukun tua yang dikenal sebagai penjaga adat dan orang yang paling paham tentang hutan jati. Langkahnya lambat, tapi mantap. Wajahnya penuh keriput, matanya tajam menembus siapapun yang menatapnya. Di tangannya tergenggam kendi. Tanah liat berisi air kelapa dan bunga 7 rupa. Ia duduk bersila di batas hutan, di bawah pohon besar, dan memejamkan mata. Desa pun diam. Tak lama, ia membuka mata dan berkata lirih namun jelas. Hutan ini sedang murka. Penjaganya marah karena batas dilanggar. Yang hilang sudah tidak ada di dunia kita. Teriakan langsung pecah dari keluarga Randy. Apa maksudnya? Teriak sang ayah. Mbah Kromo melanjutkan, dia diambil. Tubuhnya mungkin masih ada, tapi jiwanya sudah diikat.
Penjaga hutan tidak menyukai orang asing yang sombong, apalagi yang meledek. Pak Sarno bertanya, apa masih bisa ditemukan? Mbah Kromo menatap kendi di hadapannya. Airnya telah berubah warna menjadi merah kehitaman, seperti darah. Aromanya amis. Jika kalian memaksa mencari, kata Mbah Kromo pelan, maka kalian harus siap kehilangan lebih dari satu. Konflik memuncak malam itu. Gilang mengunci diri di rumah warga, tempat ia menginap. Tapi menjelang tengah malam, ia mendengar suara ketukan di jendela. Ketukan pelan, tapi berulang-ulang. Saat ia mengintip, tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia membuka jendela, angin dingin menerpa wajahnya, dan samar-samar terdengar suara serak. Kau yang meledekku. Gilang terhuyung mundur. Jendela menutup sendiri. Lampu kamar tiba-tiba padam. Ketika ia berusaha menyalakan kembali, ia melihat bayangan hitam berdiri di sudut ruangan. Diam, hanya matanya yang menyala merah. Dan malam itu, Gilang hilang juga. Malam itu, desa tidak tenang. Setelah Gilang dinyatakan hilang secara misterius dari rumah warga, suasana menjadi mencekam. Orang-orang tidak ada yang berani keluar rumah. Beberapa bahkan mulai membakar kemenyan dan menggantungkan daun kelor di depan pintu tradisi lama untuk mengusir makhluk halus. Darto, yang masih trauma dengan apa yang terjadi di hutan, hanya bisa duduk diam di teras rumah. Wajahnya pucat. Setiap suara angin atau gesekan daun membuatnya melompat kaget. Ia tahu, penjaga hutan itu sedang memburu. Sementara itu, Mbah Kromo kembali dipanggil oleh Pak Sarno untuk mencari jalan keluar. Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Sekarang 2 orang sudah hilang. Polisi belum datang karena akses sinyal terganggu. Apa kita tidak bisa masuk hutan dan ambil mereka? Tanya Pak Sarno saat duduk bersama di pendopo. Mbah Kromo menggeleng pelan. Kita bukan masuk ke hutan biasa, Pak. Jalur manusia sudah tertutup. Yang kita hadapi bukan hanya pohon dan binatang, tapi dunia lain yang menempel pada tempat itu. Dunia lain? Tanya Pak Sarno dengan suara tertahan. Ya, ada jalur gaib, tempat roh penjaga tinggal. Jalur itu hanya bisa dibuka lewat ritual, tapi tidak bisa dilakukan sembarangan. Kalau gagal, bisa semua yang ikut masuk tak bisa keluar. Pak Sarno menunduk. Tapi keluarga Randy dan Gilang menunggu jawaban. Saya tak bisa tinggal diam. Mbah Kromo mengangguk. Baik, kita mulai malam ini, tapi saya butuh beberapa syarat. Persiapan ritual malam itu, warga berkumpul di lapangan kecil di dekat batas hutan. Mbah Kromo membawa kendi baru, kemenyan, dan boneka kecil dari anyaman. Daun pisang yang disebut wayang penuntun, penanda roh manusia yang hilang. Darto diminta duduk dalam lingkaran dupa, karena ia adalah orang terakhir yang melihat keduanya hidup. Tutupi kepala dengan kain ini, kata Mbah Kromo sambil meletakkan selendang hitam di kepala Darto. Kau akan menjadi mata dan telinga kami. Tapi apapun yang kau lihat, jangan bicara kecuali aku yang bertanya. Ritual dimulai, kemenyan dibakar, mantra-mantra kuno dilantunkan. Angin tiba-tiba berubah dingin, daun-daun mulai berguguran sendiri. Padahal, tidak ada badai. Api lilin kecil yang mereka bawa menyala biru. Tiba-tiba, tubuh Darto mulai bergetar, wajahnya berubah, matanya terpejam, tapi air mata mengalir, bibirnya bergerak sendiri. Mbah Kromo langsung berseru. Dia sedang melihat. Apa yang kau lihat, Le? Tanyanya pelan. Suara Darto berubah. Seperti bukan dirinya. Ada pohon besar. Akar-akar menjulur seperti tangan. Dan Randy, dia di dalam sana. Matanya kosong, tubuhnya terjerat. Bagaimana dengan Gilang? Dia lari ke sungai, tapi sungainya hitam. Ada tangan yang menarik kakinya. Dia menjerit, tapi suaranya hilang ditelan hutan. Darto tiba-tiba memekik. Tubuhnya seperti tersetrum. Semua orang mundur. Mbah Kromo dengan cepat melemparkan segenggam garam dan kembang ke tubuh Darto sambil berseru, lepaskan dia. Setelah beberapa saat, Darto roboh, napasnya terengah. Ia sadar, tapi wajahnya seperti orang yang melihat neraka. Pencarian dimulai keesokan paginya. Mbah Kromo mengajak 3 warga yang berani untuk ikut masuk ke jalur gaib jalur, yang hanya bisa dilalui saat kabut pagi masih turun dan suara burung belum terdengar. Jalur itu berada di antara 2 pohon jati kembar. Tidak jauh dari tempat mereka terakhir melihat makhluk itu. Mereka berjalan pelan, membawa sesajen, kembang, dupa, dan pisang emas sebagai tanda damai. Setibanya di jalur tersebut, Mbah Kromo menabur abu di tanah. Ajaibnya, bekas tapak kaki besar langsung muncul di tanah, berjalan lurus menuju arah dalam hutan. Dia membawa mereka ke sana, gumamnya. Langkah mereka semakin dalam, udara terasa makin tebal, warna-warna di sekitar menjadi aneh. Pohon jati tampak lebih gelap, tanah terasa lembek seperti daging, dan angin mengandung bisikan.
seperti suara orang menangis atau tertawa. Tiba-tiba salah satu warga yang ikut Mas Tony berhenti dan menunjuk ke depan. Di sana berdiri pohon jati terbesar yang pernah mereka lihat. Tapi bukan pohonnya yang membuat mereka membeku, melainkan apa yang tergantung di antara akar dan batang. Tubuh Randy terikat oleh akar, tergantung seperti boneka. Matanya terbuka, tapi kosong. Dari mulutnya menetes cairan getah jati pekat. Jantung masih berdetak. Ia hidup, tapi tidak sadar. Saat mereka mendekat, bumi bergetar, angin berputar. Dan dari balik batang pohon besar, makhluk itu muncul tinggi, hitam, matanya merah menyala. Tubuhnya seperti siluet pepohonan. Makhluk itu tidak bergerak, hanya berdiri, mengawasi. Mbah Kromo menunduk dan berkata dalam bahasa kuno, memohon pengampunan. Kami mengaku salah. Kami datang bukan untuk menantang. Kami ingin membawa yang hilang, agar tak ada dendam. Makhluk itu mendekat pelan. Getaran tanah semakin kuat. Saat jaraknya tinggal beberapa langkah, ia mengangkat tangannya, yang seperti ranting pohon, dan menghilang dalam asap hitam. Akar yang mengikat Randy terlepas. Tubuhnya jatuh, dan langsung ditangkap oleh warga. Tapi Gilang tidak ada, hanya ditemukan sepatunya, mengapung di genangan air hitam dekat pohon, dan sebuah tulisan samar di tanah, seolah dicakar, yang mengejek, tak akan kembali. Malam turun cepat setelah kepulangan Mbah Kromo dan rombongan dari hutan. Mereka pulang membawa Randy yang masih hidup, tapi tak sadarkan diri. Tubuhnya lemah, matanya terbuka tapi tak melihat, seolah jiwanya tertinggal di dalam hutan. Warga desa menyambut mereka dengan campuran rasa lega dan takut. Semua orang tahu ini belum selesai. Randy memang kembali, tapi Gilang tidak. Dan lebih menakutkan lagi, makhluk penjaga hutan kini telah menunjukkan dirinya dengan jelas. Desa menjadi sunyi. Tak ada anak-anak bermain, tak ada suara radio dari rumah-rumah. Setiap orang memilih diam di balik pintu, menyibukkan diri dengan doa dan bekon-bekon yang diajarkan nenek moyang mereka. Kejadian aneh dimulai beberapa hari setelah itu. Kejadian-kejadian ganjil mulai muncul. Di rumah tempat Randy dirawat, lampu sering mati sendiri, padahal tidak ada pemadaman. Kain-kain tergantung bergerak sendiri seperti tertiup angin, meski jendela tertutup rapat. Malam-malam, terdengar suara langkah kaki berat di depan rumah. Tapi saat dilihat tak ada siapapun di luar sana. Ibunya Randy, yang tak henti-henti ia menangis dan menjaga anaknya, mulai mengalami gangguan. Suatu malam, ia mengaku mendengar Randy berbicara dalam tidur, tapi yang keluar dari mulutnya bukan suara. Randy, suaranya berat, dalam, seperti suara dari perut bumi. Kau bawa dia keluar, tapi satu tetap milikku. Pagi harinya, sang ibu ditemukan pingsan di lantai dapur, dan seluruh piring di rak pecah tanpa sebab. Mbah Kromo, dendamnya belum padam. Mbak Sarno, yang merasa tanggung jawab atas keselamatan warga, kembali memanggil Mbah Kromo. Kenapa ini belum selesai, Bah? Bukannya kita sudah minta maaf? Randy sudah dikembalikan, ucapnya, lelah dan bingung. Mbah Kromo menggeleng pelan. Kau pikir dia puas hanya dengan satu nyawa? Penjaga hutan itu tidak seperti makhluk biasa. Dia bukan jin, bukan setan. Dia bagian dari tanah itu sendiri. Dia bisa menyentuh siapa saja, bahkan tanpa harus lewat hutan. Pak Sarno terdium, dendamnya dalam. Lanjut Mbah Kromo. Gilang adalah pengganti. Tapi selama kemarahan belum benar-benar diredam, jejaknya akan tetap tertinggal di desa ini. Dan orang-orang yang bersentuhan dengannya akan mulai berubah. Darto mulai berubah. Beberapa warga mulai memperhatikan perubahan pada Darto. Pemuda desa yang ikut masuk hutan itu menjadi pendiam. Ia sering melamun sambil memegang daun jati kering. Terkadang ia duduk berjam-jam di depan pohon besar dekat rumahnya, hanya menatap tanpa suara. Saat ditanya, ia menjawab lirih, "Aku dengar dia berbicara dari akar." Dia belum pergi. Puncaknya terjadi pada suatu malam, ketika warga mendengar teriakan dari rumah Darto. Ketika mereka berlarian ke sana, mereka menemukan pintu rumah terbuka, dan seluruh dinding rumah dipenuhi coretan dari arang. "Aku penjaga. Kalian meneban gaku. Kalian akan mengerti." Dan Darto menghilang tanpa jejak. Tak ada bekas paksaan. Hanya satu hal yang tertinggal. Seikat daun jati basah yang diletakkan rapi di atas bantal tidurnya. Penampakan setelah hilangnya Darto, ketakutan menyebar seperti racun. Beberapa warga mulai mengaku melihat makhluk tinggi hitam berdiri di sawah, menatap rumah-rumah. Setiap penampakan selalu terjadi dekat tengah malam, dan makhluk itu tidak pernah bergerak. Ia hanya berdiri dan menghilang begitu fajar menyingsing. Yang lebih mengerikan, ternak-ternak mulai mati satu persatu.
tanpa luka. Hanya mata mereka yang membelalak seolah melihat sesuatu yang membuat mereka ketakutan sampai mati. Langkah terakhir, mengakhiri dendam Mbah Kromo, akhirnya mengambil keputusan. Kita tidak bisa hanya bersembunyi. Penjaga hutan marah karena pohon-pohonnya ditebang, tanahnya diinjak, dan keberadaannya dihina. Kita harus buat upacara penebusan. Kita tanam pohon baru, dan kita serahkan sesajen sebagai ganti pohon yang dilukai. Seseorang dari kita harus masuk sekali lagi untuk meletakkan sesajen langsung ke akar yang dirusak dulu. Paxo menatapnya ragu, dan kalau dia tidak kembali, Mbah Kromo hanya menjawab dengan datar, maka dendam itu akan hidup selamanya. Angin malam berhembus pelan, membawa bau tanah basah yang menusuk. Langit gelap seperti tertutup tirai hitam, tanpa bintang, tanpa bulan. Desa itu kini tak lagi seperti desa melainkan seperti bayangan tempat, dihantui oleh sesuatu yang tak terlihat, tapi terasa di setiap sudut. Malam itu, keputusan besar diambil. Pak Sarno bersama warga, dipimpin oleh Mbah Kromo, akan melakukan ritual penebusan terakhir. Upacara yang konon hanya pernah dilakukan sekali puluhan tahun lalu dan tidak pernah diulang, karena berisiko membuka jalur hidup dan mati terlalu lebar. Namun kini mereka tak punya pilihan. Desa mereka sedang dalam cengkraman murka penjaga hutan. Satu demi satu mulai hilang, satu demi satu mulai gila. Mereka tahu, kalau tidak ada yang mengalah, semua akan habis. Persiapan ritual, penebusan bukan hal sepele, ada syarat. Satu pohon jati muda ditanam sebagai ganti yang sudah ditebang. Sesajen lengkap, berisi darah ayam hitam, pisang emas, nasi kuning, dan kain mori putih. Seseorang harus membawa sesajen itu langsung ke jantung hutan, ke tempat makhluk itu pertama kali terlihat. Yang membawa sesajen tidak boleh menunjukkan rasa takut, tidak boleh bicara, dan tidak boleh menoleh ke belakang. 3 warga yang masih berani maju, Pak Sarno, seorang pemuda desa bernama Rangga, dan Mbah Kromo sendiri. Ini bukan perjalanan biasa, ucap Mbah Kromo malam itu. Kalau salah langkah, kalian tidak akan kembali sebagai manusia. Perjalanan menuju jantung hutan pagi-pagi buta. Saat embun masih menggantung dan suara ayam belum terdengar, ketiganya memasuki hutan. Jalan mereka hanya diterangi oleh obor dan doa. Dalam hati, mereka tidak berbicara, tidak bercanda, bahkan tidak saling menatap. Suasana hutan sangat berbeda dari sebelumnya. Pohon-pohon jati tampak seperti barisan prajurit bisu yang mengawasi langkah mereka. Tanah di bawah kaki terasa empuk seperti berjalan di atas dada bumi yang bernapas setiap beberapa meter. Mereka mendengar bunyi ranting patah, tapi tidak ada angin, tidak ada binatang. Kadang-kadang mereka melihat bayangan berjalan sejajar di antara pepohonan. Kadang mendengar suara-suara yang menirukan suara rendi, Gilang, bahkan Darto. Tapi mereka tahu, itu bukan suara manusia, itu suara dari tempat lain. Ketika mereka akhirnya tiba di pohon jati raksasa yang disebut warga sebagai jantung hutan, udara berubah. Bau darah dan kemenyan bercampur dengan kabut tipis yang menari di akar-akar pohon. Pohon itu tinggi luar biasa, dengan batang selebar 2 pelukan orang dewasa. Di sekelilingnya, tanah menghitam dan tidak ada rumput tumbuh, seolah tempat itu menolak kehidupan. Ritual dimulai. Mbah Kromo menancapkan sesajen di bawah akar pohon. Ia mulai mengucap mantra dalam bahasa Jawa kuno, matanya memejam, suaranya bergema. Tak wajar seperti keluar dari 2 mulut sekaligus, namun saat doa tengah dibacakan, suara berat muncul dari dalam pohon. Kalian ingkar, kalian rusak tanahku, kalian ambil anak-anakku. Tanah bergetar, akar-akar pohon mulai bergerak perlahan, seperti ular raksasa yang baru bangun dari tidur panjang. Ranting-ranting pohon lain ikut bergoyang, meski tidak ada angin. Langit di atas mereka menjadi merah kelam. Rangga yang berdiri paling dekat ke pohon, mulai mundur. Wajahnya pucat. Mbah Kromo berteriak, "Jangan bergerak, dia menguji kita." Namun terlambat. Rangga menoleh dan berlari. Dan saat itulah, dari balik pohon muncul sosok hitam besar makhluk penjaga itu, lebih jelas dari sebelumnya. Tingginya hampir 3 meter, tubuhnya bukan daging, tapi kayu tua yang hitam hangus. Wajahnya tidak jelas, hanya 2 mata merah, dan mulut retak seperti kayu lapuk, yang bersuara pelan. Makhluk itu hanya menunjuk ke arah Rangga, dan dalam sekejap, Rangga terseret ke dalam tanah, seperti ditelan bumi. Tak ada jeritan, hanya tanah yang retak, lalu menutup kembali. Pak Sarno terpaku, keringatnya dingin, kakinya gemetar, tapi ia tidak bergerak. Ia hanya memejamkan mata. Berdoa dalam hati, Mbah Kromo kemudian berdiri, mengangkat kedua tangannya, dan berkata dengan suara lantang,
Maafkan mereka, penjaga tanah. Kami tanamkan kembali anakmu. Kami janji, tak akan mengusik lagi. Perlahan, makhluk itu menurunkan tangannya. Angin berhenti, daun-daun jatuh perlahan, lalu makhluk itu lenyap, seperti bayangan yang ditarik cahaya pagi. Akar-akar kembali diam, kabut sirna, dan langit kembali cerah. Akhir perjalanan Pak Sarno dan Mbah Kromo keluar dari hutan sendirian. Mereka pulang membawa sesajen kosong. Dengan tanah di sekitar kaki mereka masih basah karena darah ayam dan tanah ritual. Warga menyambut mereka dengan tangis haru dan rasa takut yang belum sepenuhnya hilang. Rangga tidak pernah kembali. Namun keesokan harinya, Randy membuka matanya untuk pertama kali. Ia tidak bicara, tapi matanya tidak kosong lagi. Saat ibunya menangis, memeluknya, ia hanya berkata pelan, "Makhluk itu sudah kembali tidur." Hujan turun 3 hari berturut-turut. Setelah ritual penebusan di jantung hutan, tanah menjadi lengket, udara basah, dan suara petir menggelegar tanpa disertai hujan deras. Langit selalu kelabu, seperti bumi belum sepenuhnya tenang. Namun bagi warga desa, hujan itu bukan bencana. Itu pertanda bahwa penjaga hutan telah menerima penebusan, bahwa amarahnya perlahan mereda. Randy mulai pulih, meski tubuhnya masih lemah. Tapi ada satu hal yang membuat keluarganya khawatir. Ia tidak pernah mau tidur malam. Setiap kali malam tiba, ia duduk di pojok kamar, menatap jendela yang tertutup rapat. Matanya penuh waspada. Ada yang belum pergi, bisiknya pelan. Dan suatu malam, Randy membisikkan sesuatu kepada ibunya. Sebenarnya, dia tidak marah, karena pohon ditebang saja. Ada yang disembunyikan, ada rahasia besar yang dikubur di hutan. Catatan tua di lumbung desa. Beberapa hari kemudian, Mbah Kromo memanggil Pak Sarno dan beberapa warga ke rumahnya. Ia memegang sebuah kitab tua yang dibungkus kain mori, sudah menguning dan penuh debu. "Aku dulu hanya mendengar dari ayahku," kata Mbah Kromo sambil membuka halaman demi halaman dengan hati-hati. "Tapi baru kali ini aku yakin, kita selama ini menyembunyikan sesuatu." Pak Sarno menyipitkan mata, membaca tulisan tangan di lembaran tua itu. Bahasa Jawa Kawi, sulit dimengerti, tapi beberapa bagian diterjemahkan oleh Mbah Kromo. Isinya mengejutkan. Puluhan tahun lalu, sebelum desa ini terbentuk seperti sekarang, hutan jati itu bukan hanya sekadar hutan. Di dalamnya pernah ada sebuah tempat pemujaan kuno yang digunakan oleh kelompok tertentu untuk memanggil kekuatan penjaga alam agar melindungi desa dari penjajah dan perampok, tapi kekuatan itu bukan dari dunia manusia. Mereka memanggil sesuatu yang jauh lebih tua dari jin atau dedemit. Makhluk yang lahir dari kemarahan tanah, darah pohon, dan kesunyian malam. Mereka menyebutnya Sang Jagat Alas, penjaga dunia hutan. Makhluk itu diberi persembahan, diberi nyawa, dan sebagai gantinya, desa aman bertahun-tahun. Namun setelah penjajah pergi dan zaman berubah, orang-orang mulai melupakan perjanjian itu. Bahkan para tetua memerintahkan tempat pemujaan itu dikubur dan dilupakan. Pohon-pohon di sekitarnya ditebang diam-diam, dan tanahnya dijual secara ilegal. Itulah saat penjaga bangkit dengan amarah. "Kuburan yang terkunci, aku tahu tempatnya," gumam Mbah Kromo. Tempat pemujaan itu dulu berada di tengah lingkaran 7 pohon jati tua. Sekarang tertutup semak dan tanah. Pak Sarno menelan ludah. Kalau tempat itu ditemukan, apa yang terjadi? Kalau kita ganggu, dia bisa bangkit lagi. Tapi kalau kita diamkan, masih ada energi yang bisa meresap keluar. Karena itu, kita harus menguncinya. Sekali lagi, ritual penebusan sebelumnya ternyata hanya menenangkan makhluk itu, bukan mengikatnya. Dan ada satu hal penting yang belum dilakukan, menyegel tempat asalnya. Untuk itu, dibutuhkan 3 benda. Segenggam tanah dari jantung hutan darah, dari keturunan pertama pendiri desa kunci. Besi tua yang dulu digunakan untuk mengunci makam para leluhur yang kini disimpan di lumbung desa. Terkubur dalam abu perjalanan terakhir malam ke-7 setelah ritual penebusan. Mbah Kromo, Pak Sarno, dan satu pemuda Randy sendiri yang memaksa ikut masuk ke dalam hutan sekali lagi. Kali ini tanpa membawa senjata, hanya membawa 3 benda penyegel dan doa. Randy tidak berbicara banyak, tapi dalam matanya ada sesuatu yang berubah. Bukan ketakutan seperti sebelumnya, tapi semacam keterikatan. Seperti ia tahu tempat itu. Seperti ia dipanggil. Setibanya di tengah hutan, mereka menemukan lingkaran 7 pohon jati tua, meski 2 di antaranya telah mati dan rebah. Di tengah lingkaran itu, tanah sedikit menonjol seperti gundukan kuburan. Mbah Kromo menyuruh mereka menggali. Setelah beberapa sentimeter,
mereka menemukan batu pipih besar dengan ukiran aneh simbol mata, akar, dan lingkaran berduri. Tutup. Alam, bisik Mbah Kromo. Ini tempatnya. Ia mulai meletakkan tanah dari jantung hutan di atas batu. Randy menusuk jari dan meneteskan darah. Terakhir, Pak Sarno menguburkan kunci besi tua ke dalam tanah di sekitar batu itu. Saat ketiganya mundur, angin tiba-tiba berhenti. Hutan menjadi sunyi-sunyi yang menusuk telinga. Lalu, suara berat muncul lagi. Tapi kali ini dari bawah tanah. Kalian akhirnya ingat, tanah bergetar, tapi hanya sebentar. Tidak ada makhluk muncul. Tidak ada bayangan tinggi, hanya mata merah yang muncul di permukaan batu. Lalu, pelan-pelan, menghilang seperti embun pagi. Akhir yang tak pernah sempurna setelah malam itu. Hujan berhenti, suara jangkrik kembali terdengar, anak-anak mulai keluar rumah. Desa seperti terlahir kembali. Namun di hati mereka yang tahu penjaga hutan itu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya tidur, menunggu, dan hutan jati tetap menjadi tempat terlarang yang dijaga dengan hormat. Randy kembali sehat, tapi ia menjadi pendiam. Ia sering menatap hutan dari kejauhan, seolah bisa mendengar sesuatu yang tak didengar orang lain. Dan suatu hari, ia berbisik pada ibunya, kalau suatu saat manusia lupa lagi, dia pasti bangun lagi. Tapi kali ini, mungkin tidak akan ada yang bisa menghentikannya. 20 tahun berlalu. Desa itu kini sudah berubah. Jalan tanah telah digantikan oleh aspal. Rumah-rumah berdinding kayu berganti menjadi bata merah dan semen. Anak-anak bermain dengan ponsel. Bukan lagi lari-lari di sawah. Tradisi perlahan memudar. Mbah Kromo sudah lama wafat. Pak Sarno pensiun dan tinggal bersama cucunya. Dan Randy kini menjadi kepala dusun. Usianya 40 lebih. Rambutnya mulai beruban, tapi matanya tetap tajam. Ia dikenal sebagai pemimpin yang baik, tapi juga sangat keras dalam satu hal. Jangan masuk ke hutan jati. Warga muda tak pernah bertanya kenapa. Mereka hanya menurut, sebagian karena hormat, sebagian karena tak peduli. Hutan jati kini tampak seperti hutan biasa. Tidak ada kabut aneh, tidak ada suara menyeramkan. Bahkan, beberapa pohonnya mulai ditebang oleh generasi baru yang ingin mengembangkan lahan untuk wisata alam. Itulah awal dari segalanya. Anak-anak kota dan ide gila. Pada suatu hari libur, sekelompok mahasiswa dari kota datang ke desa. Mereka membawa kamera, drone, dan perlengkapan hiking. Mas, bener ya? Di hutan jati itu ada cerita serem. Kami mau bikin konten YouTube, horor-hororan gitu, kata salah satu dari mereka pada Randy. Randy menatap mereka lama. Pulanglah, Uten. Itu bukan untuk mainan. Mereka hanya tertawa. Mitos kan mas? Zaman udah modern, masa masih percaya begituan? Dan tanpa izin, mereka masuk ke hutan jati keesokan harinya. Awal terulang hari pertama, tidak terjadi apa-apa. Mereka tertawa-tawa, membuat vlog tentang eksplorasi hutan terlarang. Mereka bahkan meledek larangan desa, menyebutnya drama, biar seru. Namun di malam harinya, suara jeritan terdengar dari dalam hutan. Penduduk desa yang rumahnya dekat batas hutan, mendengar suara seperti seseorang berlari sambil menjerit-jerit. Lalu, senyap. Keesokan paginya, hanya 2 dari 5 mahasiswa yang keluar dari hutan. Wajah mereka pucat, tubuh gemetar. Satu dari mereka tak bisa berbicara sama sekali. Hanya bisa menangis sambil menunjuk ke arah hutan. Randy datang dengan tergesa. Apa yang kalian lihat? Salah satu dari mereka, dengan suara terbata, menjawab. Dia keluar dari pohon, matanya merah. Dia berjalan seperti kayu. Temanku ditarik ke dalam akar. Luka lama terbuka. Berita itu menyebar cepat. Desa kembali geger. Warga ketakutan. Dan yang paling terpukul adalah Randy. Ia tahu ini akan terjadi. Ia pernah bilang, tapi manusia selalu melupakan. Di malam itu, Randy mengambil kitab tua milik Mbah Kromo yang dulu ia simpan di lemari besi. Ia membacanya ulang. Tangannya gemetar saat menemukan satu kalimat yang dulu ia abaikan. Sang jagat alas tidak tidur untuk selamanya. Ia hanya diam, menunggu panggilan ketidakseimbangan. Dan panggilan itu telah datang. Kematian pertama keesokan harinya, salah satu dari mahasiswa yang selamat ditemukan tewas di rumah warga, tempat ia menginap. Tubuhnya kaku, seperti kayu. Mulutnya terbuka, dan dari dalam tenggorokannya keluar getah pohon jati. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan. Warga yakin, penjaga itu telah kembali. Bukan dalam bentuk bayangan, tapi dalam bentuk kutukan yang menyebar. Ia kini tidak hanya menjaga hutan, tapi menuntut mereka yang lupa. Peringatan yang diabaikan Randy, mengumpulkan warga malam itu di balai desa. 20 tahun lalu, aku pernah melihat makhluk itu. Aku pernah ditarik ke alamnya. Kita semua tahu, kita pernah selamat.
Tapi sekarang, waktunya tiba lagi. Beberapa warga menunduk, sebagian gemetar. Tapi generasi muda yang tak pernah melihat sendiri kengerian itu justru tak percaya. "Mas, kita nggak bisa terus hidup dalam beang-beang ketakutan," ujar salah satu pemuda bernama Jalu. "Kalau memang ada sesuatu, kita hadapi. Kalau tidak, ya sudah. Kalau kamu masuk," kata Randy pelan, "jangan harap bisa keluar." Tapi anak-anak muda punya nyali dan rasa ingin tahu yang tinggi. Malam itu juga, Jalu dan dua temannya nekat masuk hutan. Mereka membawa kamera, senter, dan ponsel berpikir teknologi bisa melindungi mereka. Mereka tidak pernah kembali. Pertanda terakhir 2 hari setelahnya. Sebuah video muncul sendiri di ponsel warga meski sinyal tak cukup kuat untuk mengirim. Isinya rekaman dari kamera milik Jalu. Terlihat mereka tertawa-tawa masuk hutan, merekam pepohonan, berbicara soal mitos-mitos. Namun menjelang menit-menit akhir, suara mereka berubah panik. Kamera terlihat sekelebat bayangan tinggi bergerak di antara pohon, lalu jeritan. Dan terakhir, gambar akar-akar pohon menjulur ke arah lensa. Sebelum video gelap, Randy hanya bisa menatap kosong layar itu. Ia tahu, penjaga itu tidak pernah mengampuni generasi yang melupakan. Setelah kematian Jalu dan dua temannya, desa diliputi ketakutan yang lebih pekat dari sebelumnya. Anak-anak tidak lagi bermain di luar rumah. Orang-orang menutup jendela lebih awal. Lampu di tiap rumah dinyalakan sepanjang malam. Siala Kohaya bisa mengusir kegelapan dari hutan jati yang mengintai. Namun Randy tahu, cahaya biasa tidak cukup. Ia sudah tua, napasnya pendek, tapi pikirannya masih tajam. Ia tahu bahwa waktu semakin sempit. Ia bisa merasakannya. Setiap malam, ada bisikan dari arah hutan. Tanah di bawah kakinya terasa berdenyut seperti jantung. Penjaga itu tidak hanya bangkit, ia sedang membuka pintu. Mimpi dari masa lalu malam itu, Randy tertidur di kursi kayu depan rumahnya. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia berdiri di tengah hutan jati yang sunyi. Langit gelap, tapi tidak ada bintang. Dari kejauhan, suara seperti napas berat dan dalam terdengar. Lalu muncullah sesosok makhluk tinggi. Tubuhnya seperti batang kayu basah, matanya merah menyala, dan dari mulutnya keluar suara seperti gemuruh pohon tumbang. "Kau telah mengikatku, tapi anak-anakmu membuka kembali pintunya. Dan kali ini, aku tidak akan kembali sendiri." Randy terbangun sambil terengah-engah. Keringat dingin membasahi bajunya. Ia langsung mengerti. Penjaga itu akan memanggil sesuatu yang lebih tua dan lebih buas. Kembali ke lingkaran. Randy pergi ke rumah Pak Sarno yang kini sudah renta dan lumpuh. Dengan suara lemah, Pak Sarno berbisik. Kunci terakhir masih tertanam di bawah batu segel, tapi batu itu sudah retak. Randy mengangguk. Ia tak punya pilihan lain. Malam itu juga, ia membawa cangkul, obor, segenggam tanah dari rumah, Mbah Kromo, dan satu benda terakhir, cermin hitam yang dulu pernah digunakan dalam ritual penguncian. Ia berjalan sendiri menuju lingkaran 7 pohon jati, tempat asal dari segala kejadian mengerikan. Namun saat ia sampai di sana, ia terkejut, sehingga mari lingkaran itu tidak utuh lagi. 3 pohon jati telah tumbang, akarnya tercabut, dan di tengahnya ada lubang besar seperti kawah. Seolah tanah telah dimakan dari dalam. Dari lubang itu, keluar kabut hitam yang berputar seperti asap neraka, dan dari dalam kabut itu, terdengar tangisan. Pertemuan dengan kegelapan, Randy berdiri di tepi lubang, menggenggam cermin hitamnya, lalu sesuatu muncul dari kabut, bukan penjaga jati yang dulu ia kenal, tapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Bentuknya samar, seperti gabungan dari akar, ranting, dan wajah-wajah manusia yang melolong. Tubuhnya sebesar rumah, dan di tengah dadanya ada mata merah raksasa yang menatap langsung ke arah Randy. "Manusia, kalian tidak hanya melupakan, kalian menghina, kalian menodai tanah leluhur. Dan kini hukuman sejati datang." Randy berlutut, tapi bukan karena takut, karena putus asa. Ia tahu, ini bukan hanya soal penjaga, ini tentang keseimbangan yang hancur. Lalu suara lain muncul di belakangnya. "Masih ada harapan, tapi kau harus menyerahkan segalanya." Randy menoleh. Di sana berdiri bayangan Mbah Kromo, wajahnya teduh, tapi tegas. Entah nyata atau hanya penglihatan, tapi suara itu membimbingnya. "Pecahkan cermin, masukkan ke tanah, dan kubur dengan darahmu sendiri." Pengorbanan terakhir. Dengan tangan gemetar, Randy memecahkan cermin hitam itu. Pecahannya tajam, melukai telapak tangannya. Darah menetes ke tanah, ke dalam lubang itu. Ia melemparkan pecahan cermin satu persatu, sambil membaca mantra yang dulu ia hafalkan saat kecil, mantra penutup alam. Semakin banyak darah mengalir,
kabut mulai mengecil. Suara-suara melolong semakin pelan. Makhluk itu menjerit keras sekali, hingga bumi bergetar. Tapi perlahan tubuhnya mulai hancur, seperti pohon yang lapuk dimakan api. Mata merah itu memudar, dan akhirnya lubang menutup sendiri, seolah ditelan oleh akar-akar bumi. Randy jatuh tersungkur. Nafasnya tersisa hanya sedikit. Dalam gumaman terakhirnya, ia berkata, "Maafkan kami. Semoga anak cucu kami lebih bijak." Lalu semuanya gelap. Pagi, tanpa jeritan keesokan paginya, warga menemukan tubuh Randy terbaring damai di tengah lingkaran pohon. Tidak ada luka, tidak ada darah. Hanya tangan kanannya menggenggam tanah yang basah dan hangat. Sejak hari itu, tidak ada lagi jeritan dari hutan jati. Kabut tidak muncul. Tidak ada yang hilang, tapi warga tahu, itu bukan pertanda aman. Itu pertanda bahwa pintu telah tertutup kembali. Untuk sementara, beberapa minggu telah berlalu sejak kematian Randy dan tertutupnya lubang gelap di tengah hutan jati. Penduduk desa kembali menjalani hari-hari seperti biasa. Ladang kembali digarap, anak-anak kembali bermain, dan suara burung kembali terdengar di pagi hari. Namun semua tahu, ada sesuatu yang berubah. Hutan jati kini tidak lagi hanya sekadar keramat. Ia menjadi simbol pengorbanan, tempat Randy menyerahkan nyawanya demi keselamatan desa. Warga membangun tugu batu di batas hutan, dengan tulisan sederhana untuk yang menjaga dan yang pernah dilupakan. Namun, diamnya hutan tidak berarti damai sepenuhnya. Isyarat baru pada suatu malam, Nara, cucu Randy yang masih berusia 10 tahun, terbangun karena mimpi aneh. Ia melihat kakeknya berdiri di antara pohon-pohon jati, tersenyum. Namun tubuhnya mulai menyatu dengan akar-akar dan batang. Dalam mimpinya, suara Randy berkata, "Jaga hutan ini, suatu saat, mereka akan mencoba masuk lagi." Dan saat itu terjadi. Kamu harus mengingat, Nara terbangun dengan napas terengah. Ia menggenggam serpihan kecil, cermin hitam, benda yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Ibunya mengira itu hanya mimpi anak-anak, tapi mata Nara tak pernah berbohong. Generasi baru. Bahaya baru 10 tahun berlalu. Nara tumbuh menjadi pemuda yang pendiam, mencintai alam, dan sering berjalan sendirian di sekitar hutan jati. Ia tak pernah masuk terlalu jauh, hanya sampai batas tugu batu. Tapi setiap kali ada yang mendekatkan alat berat, drone, atau mencoba membuka jalan ke dalam, sesuatu selalu terjadi. Alat rusak, ban pecah, sinyal hilang. Dan yang paling aneh, suara gamelan samar terdengar dari dalam hutan. Setiap malam bulan mati, warga menganggap itu peringatan. Tapi di kota, berita berkembang lain. Lahan hutan jati milik desa ditemukan menyimpan kandungan batu mineral langka. Investor menawarkan miliaran untuk membuka lahan tambang di desa kecil. Masyarakat terbelah antara menjaga warisan atau menerima kemajuan. Para pemuda kota mulai berdatangan. Warga desa terpecah. Ada yang setuju, ada yang menolak. Dan Nara berdiri sendiri. Ia tahu apa yang dipertaruhkan. Benturan dan pertumpahan suatu malam. Beberapa alat berat mulai memasuki pinggir hutan. Warga tak bisa mencegah, karena keputusan dibuat di atas kertas di kota. Nara mencoba menghentikan, tapi ia dianggap fanatik dan terlalu percaya tahayul. Itu cuma cerita kakekmu. Hutan ini butuh hasil, bukan legenda. Hari pertama, tidak terjadi apa-apa. Tapi malamnya, salah satu operator alat berat ditemukan tewas di kabin kendaraannya. Tubuhnya kering seperti kayu lapuk. Di tangannya tergenggam segenggam tanah hutan yang menghitam. Keesokan harinya, semua alat berat rusak serempak. Rantai putus, oli membeku, mesin meledak tanpa sebab. Drone hilang kendali dan jatuh satu persatu. Dan malam ketiga, kabut hitam itu kembali muncul. Malam puncak, kutukan terulang. Nara berdiri di depan tugu batu, memandangi hutan yang kini kembali diselimuti kabut. Namun kali ini, ia tidak lari. Di tangannya tergenggam serpihan cermin hitam yang sejak kecil ia simpan. Ia tahu, ini waktunya. Ia berjalan masuk ke dalam hutan, melewati batas yang tidak pernah ia langkahi sejak kecil. Di tengah hutan, tepat di bekas lubang yang dulu tertutup, ia berdiri sendirian. Dan dari antara kabut, muncul bayangan. Penjaga lama. Kali ini bentuknya berbeda, lebih besar, lebih marah, lebih nyata. Mereka datang lagi, membawa keserakahan, tapi darahmu membawa kunci. Kau cucu dari yang berani. Apakah kau siap membayar seperti dia? Nara mengangguk, tapi ia berkata, "Saya tidak akan mati, tapi saya akan menjaga. Saya tidak akan lari." Penjaga itu tidak menjawab. Ia mendekat. Perlahan, tubuhnya menyatu dengan Nara. Bukan untuk membunuh, tapi untuk mewariskan kekuatan. Nara jatuh pingsan. Akhir
yang tak pernah banner-banner usai keesokan harinya. Kabut menghilang. Semua alat berat rusak total dan ditarik kembali. Pemerintah membatalkan rencana tambang setelah berbagai kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan. Desa kembali sunyi. Nara kembali. Tapi ia tidak sama lagi. Matanya kadang memancarkan cahaya kemerahan saat malam. Suaranya lebih berat, tapi ia tetap Nara. Hanya kini, ia adalah penjaga baru. Hutan jati tetap berdiri. Lebih lebat, lebih gelap, dan lebih hidup. Orang-orang yang mencoba masuk sembarangan tidak pernah kembali. Tapi bagi mereka yang datang dengan niat baik, mereka akan menemukan jalan setapak kecil yang membawa mereka pulang. Karena hutan jati kini punya penjaga baru yang lahir dari darah, warisan dan cinta pada alam.